Bab 138. Raja Obat Lahir. Setelah kedua penjaga ini terdiam beberapa saat, berkata, "Tuan Su, kami mendengar bahwa kali ini Raja Obat Lahir, Eric Qin juga sangat tertarik, jika tidak sampai saat itu baru melakukannya." Stephen Su setelah mendengar kata tersebut, berkata dengan suara yang dalam, "Baiklah, jika begitu biarkan dia hidup lebih 3 hari lagi. Setelah 3 hari, aku akan membawa kepala dia kembali untuk menemui Senior Yu." Di atas Gunung Longmei, Eric Qin sedang berdiri di depan formasi pengumpulan roh. "Kamu pukul 1 tinju untuk aku lihat," Eric Qin berkata terhadap Davison Su. Davison Su segera mengangguk kepala, dia menarik napas dalam-dalam, tiba-tiba 1 tinju membanting ke depan. Boom, sebuah suara meledak yang keras, pohon besar dengan pinggang tebal di depan tiba-tiba patah. Eric Qin mengangguk kepala setuju dan berkata, "Lumayan, tampaknya kamu lebih berbakat dibandingkan yang aku kira." Davison Su kemajuan sangat pesat, bahkan fondasi sangat kokoh, begitu dilihat, dia memang bakat yang langka. "Terima kasih guru atas pujiannya," kata Davison Su sambil menyeringai. Setelah itu, dia tertiarap di samping telinga Eric Qin menunjuk ketiga Grandmaster keluarga Siang dan berkata, "Siapa orang-orang itu?" Setiap hari sebuah rupa memamerkan keren, membuat sepertinya seseorang yang berhutang uang kepada mereka. "Orang keluarga Siang," kata Eric Qin. "Belum pernah mendengar, tetapi gadis itu cukup cantik." Davison Su memegang hidung, berkata sambil tersenyum. Eric Qin memutar matanya dan berkata, "Cepat berlatih, jangan sepanjang hari memikirkan sembarangan." "Iya, guru." Davison Su memberi hormat. Watak Davison Su sangat berbeda dengan Eric Qin. Karena depresi bertahun-tahun, sekarang watak Eric Qin menjadi agak tertutup, badannya tidak punya energi sama sekali. Sebaliknya Davison Su, di badan dia, dapat melihat vitalitas yang hidup. Muda benar-benar bagus. Melihat sebuah rupa agresif Davison Su, Eric Qin tidak bisa menahan diri sedikit menghela napas. Malam hari, di meja makan, Evelyn secara pribadi memasak beberapa hidangan enak. Davison Su sebuah rupa makan sangat cepat dan lapar, seolah-olah sudah sangat lama tidak makan. Benar-benar tidak senonoh. Paman kecil Evelyn, Vincent Siang sedikit mengerutkan kening. Davison Su menunjuk ke hidung diri sendiri dan berkata, "Apakah maksud kamu adalah aku? Selain kamu, apakah masih ada orang lain?" Vincent Siang bersenandung. Davison Su tersenyum dan berkata, "Ada pepatah lama di kampung halaman kami bahwa seorang pria seharusnya terlihat seperti seorang pria, tidak boleh seperti seorang wanita, melakukan apapun lebih lambat daripada orang lain. Tuan Muda Siang, Anda bilang benar kan?" Wajah Vincent Siang menjadi gelap, berkata dengan sangat tidak senang, "Anjing baru makan kotoran, apakah kamu adalah anjing?" "Aduh, aku hanya membuat analogi. Makanan yang dimasak Nona Siang begitu enak, bagaimana bisa adalah kotoran?" Davison Su berkata sambil menyeringai, "Tuan Siang, jika Anda memiliki hobi khusus, Anda tunggu aku sebentar. Aku ini poros usus, makannya sangat cepat, membuang juga cepat. Aku berjanji tidak ada orang yang akan merebut dengan Anda." Lancang. Vincent Siang tiba-tiba sangat marah, menepuk meja dengan telapak tangannya. Meja marmer tiba-tiba dipukul hancur. 1 bilion, ingat ganti kerugian uang, Eric Qin berkata dengan tanpa ekspresi. Vincent Siang mengertakkan gigi dan berkata dengan dingin, "Hanya 1 bilion, walaupun aku menghancurkan seluruh rumah kamu, aku juga masih bisa mengganti kerugian." "Tuan Siang, kenapa kamu begitu pelit? Hanya bercanda dengan kamu, mengapa kamu bisa menjadi begitu marah?" Davison Su menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, "Wanita ini memang pelit. Siapa yang kamu bicarakan?" Vincent Siang terengah-engah karena marah, dia pada dasarnya sedikit feminin, paling menyebalkan adalah orang lain memanggil dia waria. "Saya tidak mengatakan kamu, aku mengatakan anjing," Davison Su berkata tanpa ampun. Vincent Siang mengertakkan gigi, dia mengetahui sendiri bahwa tidak bisa menang berkata dari Davison Su, lalu berkata dengan dingin, "Anak yang mulutnya tajam, hanya tidak tahu seberapa hebat kamu." Begitu suara berhenti, kekuatan batin dia sedikit berfluktuasi.
Eric Kin melihat ini, segera meningkatkan kekuatan spiritualnya hingga ekstrim, ada sedikit akan bergerak tangan kapan saja. Aku tidak berkemampuan, aku tidak bisa mengalahkan kamu, aku menyerah, Anda mengampuni aku saja. Davison Su segera mengubah sebuah penampilannya yang menyedihkan. Vincent yang sangat marah, malah tidak baik untuk melakukannya. Dia lahir di keluarga terkenal sejak masih kecil, semua orang di sekitarnya semuanya adalah laki-laki yang anggun. Bagaimana bisa ada generasi yang begitu kasar dan kuno seperti ini? Di hadapan orang yang tidak bermoral seperti Davison Su ini, dia benar-benar tidak berdaya. Aku tidak makan lagi. Vincent yang mendengus dingin, segera pergi. Eric Kin duduk di samping, tersenyum tanpa berbicara. Di malam hari, Eric Kin duduk bersila di puncak gunung. Ada sebuah teknik emas berkilau di benak dia, selaras dengan tubuh fisik dan kerohanian Eric Kin. Tekniknya dibagi menjadi tanah, matahari, bumi, langit, di antaranya tingkat tanah yang paling rendah dan tingkat langit yang paling tinggi. Dan teknik yang dipraktikkan oleh Eric Kin ini disebut jurus tinju sage, yang merupakan tingkatan terendah dari tingkat tanah. Alasan memilih teknik ini adalah karena Eric Kin merasa langkah tersebut pas dengan tubuh diri sendiri, bahkan tidak memiliki permintaan khusus. Terlebih lagi, meskipun adalah tanah tingkat terendah, menaruh di dunia juga adalah keberadaan yang sangat luar biasa. Setelah melalui latihan semalaman, jurus tinju sage ini akhirnya benar-benar terserap. Asalkan dia menggerakkan pikirannya, semburan cahaya keemasan muncul di tinjunya. Walaupun cahayanya redup, namun malah dapat mereduksi kompleksitas Reiki menjadi sederhana, sehingga dapat mengerahkan kekuatan terbesarnya. Eric Kin secara tentatif menggunakan jurus tinju sage, kekuatan spiritual di tubuhnya bergegas ke jantung tinju dalam sekejap, bahkan bisa dengan jelas melihat sebuah aliran udara mengalir di lengannya dan menjangkau ke tinju. Segera, Eric Kin menghantam ke depan dengan satu tinju. Ada semburan suara tiba-tiba di udara, seolah-olah untuk memecahkan kekosongan. Bahkan jika adalah tinju kosong, kekuatannya juga begitu kuat, bagaimana bisa adalah sebuah teknik tanah yang tingkat rendah. Eric Kin menyentuh tinju diri sendiri, sedikit tidak jelas untuk sesaat. Pukulan ini jika memukul di badan seseorang, meskipun adalah Grandmaster level kedua, kira-kira juga tidak akan mampu menahannya. Dengan restu jurus tinju sage, dalam hati Eric Kin semakin percaya diri. Waktu berlalu sangat cepat, dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Pada pagi hari ini, guntur dan kilat melintas di langit, cuaca yang suram serta awan gelap yang dalam, membuat orang terengah-engah. Vincent yang berkata dengan sedikit kegembiraan, ada rumor bahwa Raja Obat lahir 1000 tahun yang lalu, dapat memancing penglihatan tentang langit dan bumi. Hari ini melihat, benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Dua Grandmaster lainnya juga penuh kegembiraan, panas di dalam mata mereka sulit disembunyikan. Jangan buang waktu lagi, ayo berangkat saja. Eric Kin mengingatkan dengan ringan. Vincent yang melirik ke arah Eric Kin sekilas, tidak bisa menahan hanya berbicara dengan rendah, master kekuatan batin pergi juga hanyalah umpan meriam. Beberapa orang mengendarai mobil, mengejar menuju tempat kelahiran Raja Obat. Tujuannya jauh di pegunungan dan hutan tua, di sini sejak awal telah terlantar bertahun-tahun yang lalu. Bertahun-tahun yang lalu pernah ada seorang pengembang ingin mengembangkan proyek pariwisata lagi, tetapi proyek hanya berkembang beberapa hari, para pekerja berturut-turut pingsan satu demi satu, proyek tersebut juga tidak bisa berkembang lagi, benar-benar terlantarkan. Semakin dekat dengan tempat tujuan, Reiki di udara semakin padat. Eric Kin sedikit memejamkan matanya, jelas lugas mulai bermeditasi di dalam mobil, menyerap Reiki di sekitarnya. Saat sampai di tempat tujuan, di luar pegunungan ini, sudah parkir sejumlah mobil, yang paling berlebihan adalah masih ada sebuah helikopter diparkir tidak jauh dari situ. Sudah tiba. Evelyn berteriak pelan. Eric Kin perlahan membuka matanya, mengikuti beberapa orang, keluar dari mobil bersama. Saat dia keluar dari mobil, sebuah aura pembunuh tiba-tiba menyerbu kemari. Kamu adalah Eric Kin. Kemudian, ada 3 orang berjalan langkah besar menuju Eric Kin. Bersambung.
Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.